Udah belum? Galak Udah banget. belum? Aduh, Nay, dokter dia ini galak banget nih, Mamat nih. Tapi kita kayaknya emang harus agak galak ya kalau kondisi lagi seperti ini ya. Harus tegas. Harus tegas ya, Dok ya. Ya, setuju. Harus tegas. Nay, gimana? Kamu katanya tadi pengen nanya sama dokter dia. Iya, kan dokter dia ini kan ada di lapangan langsung ya. Tadi kan dokter dia sampai bilang bahwa rumah sakit juga udah mulai kewalahan. Gitu. Jadi sebenarnya kondisinya di rumah sakit itu seperti apa sekarang? Apa benar misalnya sampai APD kekurangan dan segala macam? Iya, boleh dibilang sebenarnya kalau kita mengkalkulasi kebutuhan antara kesediaan barang APD dengan kebutuhan, ini memang masih kurang. Artinya mungkin cadangan kita hanya kurang dari seminggu atau maksimal seminggu. Di persahabatan kurang dari masalah seminggu, ini Dok. juga salah satunya yang tadi ya, pelayanan pasien-pasien yang sebenarnya itu tidak perlu dilayani, tapi dengan terpaksa karena orang berbondong-bondong hadir, kemudian mau nggak mau APD yang ada pun tersita ke sana. Padahal saat ini kondisi yang terjadi adalah di Rumah Sakit Persahabatan itu selalu terus kami mencoba menyediakan ruangan yang semakin hari semakin banyak ditambah. Ketika ruangan ditambah, artinya jumlah SDM juga harus ditambah. Ketika jumlah SDM ditambah, artinya kebutuhan APD itu semakin bertambah. Yang kedua, kasus-kasus yang kami terima memang sudah merupakan kasus yang cukup berat. Artinya pasien yang memang dirujuk dari tempat-tempat lain. Dan ini mau tidak mau memang petugas harus menggunakan APD lengkap. Dan salah satu upaya untuk menjaga supaya kita tidak kelelahan yang berakibat kita sendiri jatuh sakit adalah harus benar-benar dipikirkan kemampuan orang bekerja dalam menggunakan APD. Saya kemarin beberapa hari lalu menggunakan APD, bekerja menyeleksi pasien, meriksa selama 4 jam, setelah itu lemes. Karena kita menggunakan APD itu kan menggunakan masker yang sangat ketat, menggunakan Google yang cukup ketat juga gitu ya. Hampir 2 jam terakhir itu saya sebenarnya udah nggak bisa ngeliat orang karena menggunakan Google. Kemudian kacamata saya juga ketekan dan itu mengembun. Lama-lama kita nggak lihat lagi pasiennya, maksudnya nggak kelihatan mukanya. Kemudian setelah kita menggunakan APD itu, setelah kita memeriksa, menyelesaikan pekerjaan kita harus membersihkan badan kita. Jadi kita harus mandi, benar-benar mandi. Bayangkan mandi kalau setelah kita selesai tugas, harus, ya? misalnya dalam sehari, ada rekan saya yang harus mandi 4 kali dalam sekian jam. Bisa terbayang itu bisa-bisa dia bukannya sakit COVID, tapi dia masuk angin. Dan sebenarnya banyak dinas kesehatan saat ini sudah memegang data siapa sebenarnya pasien ODP atau PDP yang dengan hasil yang sebelumnya positif. Nah, ini mereka akan melakukan upaya supaya pasien-pasien ini terpantau. Dan memang memantau jarak jauh, karena kalau memantau jarak dekat lagi, pertama tidak efektif. Yang kedua adalah dia membutuhkan lagi APD yang banyak. Yang ini semakin menjadi lingkaran setan. Kemudian menurut saya datang ke rumah sakit saja, maka ketika pulang kita sudah dikatakan orang dalam pemantauan. Jadi sayang-sayang itu. Misalnya seseorang sudah mengisolasi diri selama 7 hari. Lalu dia mendengar, wah ada tes nih. Lalu dia datang untuk dites. Maka pada saat itu dia ketemu lagi dengan orang-orang. Maka dia harus mengulang lagi isolasi diri selama 14 hari. Nah, kalau ini terus berlanjut, kapan selesainya kita mengisolasi diri? Lalu kalau ini terus berlanjut, kami kapan punya kesempatan untuk bisa menurunkan angka secara bersama-sama. Beberapa hari kemarin kan lagi viral tuh tentang jenazah yang positif COVID. Ya. Lalu kemudian dimakamkan, dibuka plastiknya, keluarga mau tetap dimandikan seperti biasa. Kira-kira gimana sih penanganan yang tepat untuk orang dengan positif COVID-19 ini, Dok? Jenazahnya, iya. Sebenarnya sudah ada panduannya. Jadi memang pada jenazah pasien COVID, karena dia memang penyakit menular, sama seperti waktu dulu penyakit avian influenza adalah memang kami di rumah sakit sudah melakukan upaya yang bisa dilakukan pada pasien COVID. Misalnya pasien COVID itu seorang
Muslim, kita sebenarnya sudah memandikan, tapi ada tata cara memandikan yang berbeda dengan pemandian seperti biasa. Kemudian memang seluruh bagian tubuh jenazah itu memiliki risiko untuk terjadi menularkan, terutama pada kotoran tubuh, termasuk tinja dan cairan-cairan tubuh. Nah, sebagai Muslim saya tahu, saya pernah belajar cara memandikan jenazah. Memandikan jenazah yang biasa adalah membersihkan cairan-cairan tubuh. Ini yang tidak boleh dilakukan. Oke, karena tadi potensi risiko tadi ya, Dok. Menimbulkan risiko. Jadi ini yang harus dipahami bersama. Memang ini pahit, tapi kalau menurut saya sampai mengibaratkan kalau kami sebagai Muslim kan sudah pernah dibilang bahwa orang yang meninggal karena penyakit wabah itu mati syahid. Orang mati syahid dimandikan oleh malaikat. Jadi sebenarnya tidak usah dibuka. Ketika dibuka, maka keluarganya akhirnya memiliki kemungkinan risiko terpapar, untuk sakit. Nah, inilah yang semakin menambah risiko kasus bertambah, penyebaran bertambah. Jadi sebenarnya cukup diselenggarakan jenazah dengan sebaik mungkin. Sholat gaib juga bisa dilakukan pada saat kita tidak bisa menemui jenazah. Jadi ini buat kebaikan bersama. Bahkan pemerintah juga ada yang menyiapkan makam, sebenarnya adalah untuk memastikan bahwa penyelenggaraan jenazah sesuai dengan caranya. Dan memang biasanya akan ada pendamping dari Dinas Kesehatan atau rumah sakit yang memastikan bahwa jenazah diselenggarakan dengan cara yang benar. Jadi bahkan sekarang karena karena ketidakpahaman masyarakat, sekarang kami menjadikan orang-orang yang melakukan takziah atau menghadiri pemakaman pasien COVID sebagai seorang dalam pemantauan. Jadi otomatis mereka masuk dalam ODP juga ketika menghadiri pemakaman. Iya. Oke, terima kasih, Dok. Iya. Atas penjelasan yang cukup menyadarkan kita ya bahwa keadaan sebenarnya gini. Dan untuk hal-hal yang sudah dibilang jangan, ya udah jangan gitu. Ini ya, dokter kayaknya sudah harus beristirahat ya, karena sebagai seorang dokter salam yang ya, Dok. sebagai salam buat teman-teman di Salam persahabatan. untuk semua yang salam ada di garis depan perjuangan. Salam hormat kita Terima untuk kasih mereka banyak. semua. Dok. Terima kasih. Terima kasih dokter, mudah-mudahan kami Jaga kesehatan, Dok. Ya, mudah-mudahan jangan kecapean juga. Iya, mudah-mudahan yang lain-lain ini tidak malah jadi membebani pekerjaan petugas medis juga ya, Dok ya. Terima kasih Terima dokter. kasih banyak, dokter. Ya, karena sudah bergabung nih sama kami. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam suasana yang lebih kondusif. Amin. Jadi ya nggak Allah. usah Skype, bisa ketemu langsung kalau wabahnya sudah selesai ya. Terima kasih Dokter Diah dari Rumah Sakit Persahabatan ya. Nay, tadi banyak juga ya ternyata ya kalau pro kontra di masyarakat. Kita bisa bilang karena alasannya minim informasi kah, atau karena tadi ada semacam tradisi ritual dan lain-lain yang tidak bisa, yang udah biasa dilakukan tapi sekarang nggak boleh dilakukan dulu. Iya. Atau sesederhana memang gini. kita harus Gimana, Nay? kita harus sadar bahwa untuk masa-masa ini ada banyak sekali kebiasaan atau adat atau budaya atau sikap yang biasa kita lakukan saat ini kayaknya nggak bisa dilakuin ya. Iya, harus sabar dulu ya. Kayak sesederhana ini deh. Biasanya kan kita kan ngumpul di sini ya, ngafe bareng, ngobrol bareng gitu kan, TGIF-an bareng gitu. Itu nggak bisa lagi kita lakukan untuk sementara karena tapi kita aku harus senang sih. Untuk sementara ini senang gitu kan, naik bekerja dari rumah, iya kan? Nih iya yang gini-gini nih Nay, yang ikutan di Aku tahu yang kamu kangen sama aku. Mama, tapi kamu nggak boleh bandel ya. Pulang dari sini kamu jangan jadi main ke tempat kafe-kafe yang lain. Nanti kayak yang ini loh, video yang satu ini loh, dirazia sama polisi karena masih juga ngeyel masuk ke dalam tempat-tempat hiburan kafe dan lain-lain. Padahal udah dibilang kalau nggak boleh kemana-mana. Mau lihat nggak? Biar kamu kapok. Nih, coba lihat dulu ya. Saat ini para pengunjung untuk meninggalkan tempat. Semua tidak tahu, tidak ada lagi yang kumpul-kumpul seperti ini. Saya mengimbau kepada pemilik kafe, jangan hanya mementingkan keuntungan. Jangan mementingkan keuntungan, tapi harus diimbau.
Aduh, iya ya, gila banget ya Naya. Kalau ngeliat kayak tadi tuh masih aja ada orang-orang rame. WFH malah ke kafe, Mat. Kita aja tutup loh. Iya. Kita kafe yang paling terkenal se-Indonesia aja tutup. Amin. Aku tuh dari tadi tuh sebenarnya lagi ngobrol sama dokter juga. Oh gitu, kamu menduakan kita? Enggak. Makanya aku mau ngajak kalian ngobrol sekalian aja sama dia, Dokter Hit. Dokter Yang Hits? dari awal-awal udah sering banget ngomel-ngomel soal ini. Siapa tuh? Siapa tuh? Gabunglah sama kita lah, biar bisa ngobrol. Temenku ya, ke Dokter Tompi ya. Wah, Dokter Tompi. Udah ada nih, Dokter Tompi. Wah, beneran. Oh, iya. Hai, Dokter Tompi. Hai. Dok, kita ngobrol aja di rame-rame ya. Oh, tadi kan berdua-berdua aja. Gimana Dok, tempat paling hits di Jakarta Selatan ya? Saya sih udah berapa hari ini nggak pernah keluar, sebenarnya nggak pernah nongkrong gitu, jadi nggak tahu tuh, maksudnya di luar itu serame apa gitu. Tapi kan dirimu kok juga sering ya posting-posting soal lockdown. Iya. Mama tuh penasaran banget. Ini Iya. lockdown versinya Dokter Tompi gimana sih sebenarnya? Iya, maksudnya yang versi banyak versi nih. Ada versi Ria Ricis juga beda nih. Kalau aku melihatnya gini sih, kalau aku melihatnya sejak awal kasus ini mulai menarik perhatian, kita itu harus melihat metode apa yang paling cocok kira-kira diterapkan dengan karakter masyarakat pada umumnya. Orang Indonesia gitu ya? Ya, karena tentu banyak cara gitu, mulai dari social distancing, Physical distancing. Iya. ya total lockdown. Tapi sebenarnya kan kalau kita paham penyebarannya, bagaimana penyakit ini bisa tersebar, semua hal itu bisa diterapkan. Pertanyaannya, akankah efektif atau tidak? True. Karena semua yang paling ringan sebenarnya adalah social distancing. Kita jaga jarak nih, ya kan? Itu yang paling ringan Dok, tapi yang paling ringan aja kayaknya susah banget dilakuin deh. Susah banget emang udah bebal otak-otak kita ini. Nah, itu yang maksudnya gini ya, kita nggak bisa menampik bahwasanya jumlah penduduk kita tuh besar dengan kepadatan yang cukup padat, ya kan? Udah gitu distribusinya juga nggak merata, jadi banyak relatif yang numpuk gitu, groupingnya tuh banyak, sehingga kalau kita mengharapkan orang untuk jaga jarak 1 meter sampai 2 meter misalnya per aktivitas, numpuk aja tuh antriannya bisa kemana-mana, apalagi di jaraknya segitu. Gitu. Itu kenapa kalau saya dari awal, kalau buat saya pribadi, yang paling benar itu ya harus lockdown. Lockdown tuh gimana? Lockdown Tapi jadi artinya nggak boleh ada yang keluar sama sekali, kecuali kalau untuk urgent ya? Orang itu begitu baca kata-kata lockdown langsung emosional duluan, gitu. Langsung ngerasa, wah saya kerja gimana dong, semua juga ngalamin hal yang sama. Nah, lockdown yang saya maksud ya sebenarnya sama kok seperti apa yang sekarang negara-negara lain sudah terjadi. Nah, jadi benar-benar hanya pada urgensi tertentu yang sangat berat yang memang harus keluar itu pun dengan segala yang lain benar-benar di rumah. Iya. Nggak, tapi gini, sebenarnya kan yang bisa kita bisa mempelajari dari apa yang sudah negara-negara lain lakukan kan. Kalau kita lihat juga sekarang Wuhan aja atau Tiongkok aja sudah mulai membuka lockdown gitu kan. Karena mereka sudah berjuang selama 2-3 bulan belakangan. Nah, itu bisa dijadiin suatu presiden baik gitu maksudnya. Bahwa kita bisa ke arah sana. Pelajarannya kan lockdown, bukan membuka. Oke, jadi Iya dong. kita harus lockdown dulu supaya bisa kayak Wuhan yang nanti setelah 3 bulan berjuangnya. Tidak harus. Jadi gini, kalau penekanan saya gini nih, lockdown itu adalah cara paling praktis, paling udahlah bodo amat, pokoknya lockdown itu cara paling nggak mau mikir, nggak mau capek. Lockdown itu cara yang nggak mau capek lah, gitu. Ambil jalur pintasnya lockdown. Itu bisa jadi cara termurah kalau memang diterapkan dengan benar. Nah, tapi ya bukan tidak mungkin social distancing atau menjaga jarak ya 1-2 meter itu menjadi pilihan yang terbaik apabila dengan satu syarat aja, kita semua konsekuen dengan komitmen itu. Kalau itu semua bisa kerjain, saya yakin social distancing itu pilihan yang sangat baik. Oke, butuh ada sanksi atau denda nggak supaya orang-orang? Nah, kalau itu sih nanyanya ke pemerintah lah. Ya dirimu lah, menurut dirimu aja. Kalau ngeliatnya kan tadi kan di awal kan bilang tipikal orang Indonesia ini kan agak-agak Keras kepala.
Ya, kalau menyangkut kebutuhan, menyangkut kemaslahatan umum, saya rasa kenapa enggak kalau memang harus diterapi. Nggak perlu sampai dipukulin, nggak perlu sampai dipenjarain gitu. Tapi ya Kayak di India bentrok ya. dibubarin terus dipaksa, ayo semua pada pulang, dijagain. Jadi ada patroli yang rajin patroli mungkin begitu ya. Tapi Dokter Tompi, ini kan ada beberapa daerah sebenarnya yang seperti Papua yang sudah menutup akses masuk dan keluar Papua gitu kan. Hebat loh. Itu kan Keren, karena cepat tanggap ya. langkah cepat. Artinya setelah 2 orang ada pasien di sana, 2 orang yang positif, mereka langsung menutup akses masuk Papua dan Papua Iya, Barat. melihatnya gini. Melihatnya tuh jangan harus lebih komprehensif sih. Dari segi menutup in dan out ke Papuanya itu bagus. Pertanyaannya, di Papuanya sendiri diam nggak di rumah? Nah, oke. Boleh nggak kita ngebahas soal gimana ketika misalnya nanti secara masing-masing daerah sudah dilakukan lockdown daerah gitu, tapi gimana diem nggak tetap di daerah masing-masing? Boleh nggak kita, aku kayaknya mau ngisi air putih dulu, tapi Dokter Tompi jangan kemana-mana, kita masih mau ngobrol lagi habis ini, boleh ya? Stay. Boleh ambil minum, tapi balik lagi habis ini, teleponnya jangan tutup. Naik, kamu juga stay ya. Aku ambil minum dulu. Terawan bilang ini penyakit bisa sembuh sendiri gitu. Itu kan banyak ya. Seolah-olah bunyinya jadi menggampangkan. Padahal sebenarnya memang demikian. Iya. Ya. Iya, betul. Penyakit ini memang benar bisa sembuh dengan sendirinya. Karena Tetapi bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain.